Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali acara Radio Nongkrong Bareng hadir di tengah Anda bersama saya Kak Novi. Semoga semua pendengar Radio Nongkrong Bareng itu tetap cantik, tetap semangat, dan insya Allah selalu sehat. Orang bijak mengatakan don't worry, be happy. Apa yang kita khawatirkan, senang-senang saja semua. Baik, hari ini sudah minggu keempat ya, Januari tanggal 26, hari Rabu malam, atau mungkin mau didengar besok siang, berarti kapan waktu pun Anda mendengar, di edisi keempat selalu hadir Pak Ustadz Haji Muhaimin. Ya, saya langsung colek aja yang ada di Hongkong, Kak Sen dan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Kak Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga untuk Pak Haji dan seluruh para pendengar Nongkrong Bareng ya. Semangat. Terima kasih Kak Novi. Ya, selalu semangat Pak di minggu keempat karena ada Pak Haji Muhaimin. Ya, para pendengar, jangan kalau yang mendengarkan sekarang ya nggak, bilangin sama teman-teman lain yang belum ikut. Ya nggak, mungkin pada nyupir Pak, pada nyuci piring. Oh iya, mesti dengerin nih. Betul. Jangan takut ya para pendengar, jangan takut ya. Kita ada siaran ulangnya ya di YouTube ya. Jadi ketik aja Radio Nongkrong Bareng ya, dan Anda bisa mencari edisi yang terakhir ya, atau edisi-edisi sebelumnya Kak Novi ya, Pak Haji. Betul Pak Sen. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe dong ya nggak, jangan lewatin kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Haji Muhaimin ya, dengerin Pak Haji memberikan nasihat dan juga memberikan
Apalagi lah. Apa yang diberikan? Pencerahan yang menunjukkan hati. Di tahun baru ya. Tengah kesibukan tahun baru, suasana tahun baru, kita tanggal 26 Januari pendengar radio nongkrong bareng ya. Artinya masih ada 365 hari ke depan dikurang 26 hari. Di tahun Masehi yang saya mau tanyakan langsung ke Pak Ustadz Haji Muhaimin, kesempatan malam baik ini ya Pak Ustadz. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih Pak Ustadz Haji Muhaimin ya. Alhamdulillah, walaupun lewat udara nih Kak Novi, seneng banget saya bisa dihubungi, bisa apa namanya, bisa share ya, ngobrol-ngobrol dan ini secara agama ini penting sekali Kak Novi. Oh gitu. Iya, orang yang selalu mendengar ayat-ayat Quran ataupun ceramah-ceramah agama ya, itu akan diberikan oleh Allah, akan diturunkan yang berupa sakinah, ketenangan. Ya. Jadi suara yang baik itu akan dapat memberikan ketenangan. Suara mempunyai gelombang positif yang dapat memberikan semangat dan ketenangan kepada yang mendengarkan. Luar biasa, Masya Allah. Ya, kalau Kasem tadi mengatakan bahwa ada yang sedang melipir, menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang sedang melantai. Melantai itu artinya dan ya Pak Ustadz ya, jadi memberikan ketenangan ini kadang-kadang orang punya uang banyak tapi hatinya nggak tenang Pak Ustadz. Betul. Datang ada orang nih, orang kaya, dia datang ke salah satu pemuka agama di tempatnya. Pak Haji, aneh punya istri mukanya bercahaya Pak Haji kalau malam. Ulama bilang itu sih bukan cahaya, ente bikin pusing kepala aneh aja. Itu istri ente lagi main HP ditutupin sama selimut. Udah nggak usah kawin lagi deh. Enggak, saya tahun 2022 pengen nikah kedua begini nih Pak Ustadz. Ya udah ntar kita bicarain. Jadi masuk tahun baru kita punya keinginan baru, tapi kalau hati nggak tenang, apapun yang kita miliki, ya kan? Betul sekali, betul. Gundah gulana ini sifat manusia ini kan. Kadang-kadang kita tenang, besoknya atau 2 menit kemudian kita bisa terjadi berubah ketidaktenangan. Iya. Iya Pak Ustadz, di tahun baru Masehi, ya Pak Ustadz, lanjut. Ya sedikit tadi bagus sekali Kak Novi memberikan mukadimah ya tentang ketenangan ya. Jadi sebenarnya manusia ini terdiri dari 2 unsur, Kak Novi ya. Yang pertama adalah unsur jasmani, yang keduanya unsur rohani, Kak Novi. Jadi dua-duanya harus mendapatkan siraman, harus mendapatkan makanan gizi yang segar. Jasmani juga perlu makanan yang segar, rohani juga demikian, yang berupa nasihat-nasihat keagamaan ya, ibadah. Ini harus seimbang antara gizi makanan rohani dengan jasmani. Kan kalau jasmaninya aja sehat, rohaninya nggak diisi, itu tadi puyeng kan Novi, stres jadinya. Ya. Iya. Rohani terus diisi, jasmaninya kelaparan juga stres juga. Jadi dua-duanya memang harus seimbang, gitu. Ada orang Pak Ustadz kalau dia nggak ketemu makanan ada, tapi harus makanan yang favorit. Harus ya kan, harus ayam bakar dari nasi Padang ada Pak Ustadz. Padahal ada juga yang makanan lain. Ini berkaitan dengan rasa syukur. Ketika kita tersedia makanan, itulah kehidupan Pak Ustadz. Ya, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa jasmani dan rohani harus seimbang. Ya kalau dia rohani terus juga nggak makan juga nggak seimbang, ya. Jadi di sini keseimbangan dibutuhkan. Apalagi memasuki tahun baru ya,
yang saya maksud tahun baru ini kita baru melewati pergantian tahun dari 2021. Tahun Masehi maksud saya Pak Ustadz ya. Kalau tahun baru Islam ini kan baru 1400 berapa Hijriah ya Pak Ustadz ya? 43 ya. Dimulainya dari mana sih Pak Ustadz tahun baru Islam ya? Saya sedikit masuk ke tahun baru Islam itu. Baik, saya terangkan sedikit ya Kak Novi. Pada asal-usulnya tahun baru Islam itu sebenarnya terjadi setelah Khalifah Umar bin Khattab. Tentu setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Nabi, kemudian meninggalnya Khalifah yang pertama Abu Bakar, dia disambung dengan Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar itu menulis surat ke salah seorang gubernur di Irak, dia menulis dengan tidak menulis tanggalnya, tanggal berapanya, gitu. Nulisnya surat saja. Nah, jadi setelah dibaca oleh sang gubernur ini, akhirnya dia balas juga gubernur nih. Pada yang terhormat Presiden atau Khalifah Umar bin Khattab, surat yang engkau kirimkan yang tidak tertanggal itu, tak aku terima dengan senang hati. Nah, ketika membaca surat yang tidak tertanggal itu, akhirnya Sayyidina Umar terpukul ini. Ini something wrong ini dalam surat ya. Ketika itu Sayyidina Umar mengumpulkan menteri-menterinya lah kalau zaman sekarang, atau anggota DPR-nya untuk bermusyawarah dan menentukan apakah kira-kira nama tahun Islam yang terbaik. Itu di DPR lah, di Senayan ya, Kak Novi ya. Kalau zaman sekarang ya. Jadi setelah dimitingkan antara para menteri, ada yang berpendapat bahwa tahun baru Islam harus dimulai dengan tahun gajah. Pernah dengar ya tahun gajah ya? Tahun gajah. Tahun penjabat, benar. Kalau tahun ini kan tahun tiger ya Kak Sam ya, Cina ya. Iya. Nah, jadi ketika itu usulan dari menteri-menteri, dari anggota menterinya. Dan ada lagi tahun baru ini, tahun Islam harus dimulai dengan terjadinya gempa bumi misalnya. Jadi sesuatu yang gampang diingat gitu. Mungkin jadi kalau di kita mungkin dimulai dari tsunami kayak di Aceh gitu. Gampang diingat katanya gitu. Akhirnya semua dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, tiba-tiba ada ide yang cemerlang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, bahwa tahun Islam yang terbaik itu usulannya adalah dimulai dari migrate hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu ketika Nabi berusia umur 53 tahun. Disitulah terjadi migration hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya di kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi itu sekilas sejarah tentang awal definisi ataupun dinamakan tahun baru hijrah. Tahun baru hijrah itu artinya hijrahnya Rasulullah ya, sebuah peristiwa besar sebagai penanda bahwa memasuki tahun baru Islam ya. Betul. Bukan tanggalnya yang ditentukan, tapi kejadiannya ya, berpatokan pada kejadian. Jadi sekarang sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah 1443 tahun yang lalu, Kak Novi. 1443 tahun yang lalu. Iya. Kalau tahun baru Cina kan saya nggak ingat 5.000 berapa itu ya. Kak Sam yang tahu nih. 5.000 ini berapa? Masuk ke tahun baru Cina ini kira-kira apa hari Selasa ya, hari Selasa. Jadi ini tanggal 26 kalau nggak salah jatuhnya tanggal 1 ya Pak Ustadz. Di Februari, tanggal 1 Februari kita memasuki Chinese Lunar New Year Pak Ustadz Abu Muhammad. Terima kasih ini sudah memberikan pencerahan dan informasi edukasi kepada kita tentang tahun baru Masehi ya, tahun baru Islam terutama, karena kita sedang dalam program yang Islami lah, katakanlah seperti itu. Tapi juga berkaitan dengan teman-teman kita yang Islam atau para muslimah yang sedang berjuang. Saya boleh bilang sedang berjuang ya, karena mereka sedang bekerja
di perantauan, ya Pak Ustadz. Berjihad. Sementara di pas banget. Iya, pastinya di tengah suasana di Hong Kong ini, di tengah suasana yang tradisi, kemudian penyambutan besar-besaran tahun baru Chinese Lunar New Year, ya kan, dengan berbagai atribut. Majikannya juga atau bos-bos mereka ini kan orang lokal, ya, yang mana mereka harus bisa menyesuaikan diri. Sebenarnya bagaimana Pak ya, Pak Ustadz, kalau dalam tahapan sejauh mana mereka boleh terlibat langsung ataupun tidak langsung ya, dengan keluarga yang merayakan, biasanya ada bakar menyan atau apa gitu. Seperti itu mungkin sebagai prolog bisa disampaikan Pak Ustadz. Baik, Kanopi. Iya. Jadi sikap sebagai seorang Muslim yang tinggal di keluarga, katakan keluarga Cina lah. Dan Cina ini kan bermacam-macam agama ya, bukan sekedar agamanya Buddha dan agama Konghucu dan lain sebagainya, tapi juga ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Jadi dalam hal ini Islam itu sangat jelas sekali dalam hal ini. Dalam Islam kita harus membedakan antara muamalah dan ibadah. Itu Kak Novi ya. Muamalah itu artinya pekerjaan yang berkaitan dengan manusia. Itu dibolehkan. Apapun bentuknya. Sampai dia misalnya disuruh bawa katakanlah buahnya ataupun patungnya, itu menjadi masalah itu kerjaan ya, bentuknya kerjaan. Kalau yang dikatakan sebagai ibadah itu hubungannya dia dengan Tuhan. Misalnya kalau dia menghubungi Tuhannya non Muslim, ya itu yang nggak boleh. Ataupun dia sembahyang untuk Tuhannya non Muslim, itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau masih berkaitan dengan urusan kemanusiaan, ya, termasuk mau bangun gereja, bangun kelenteng, ya, bangun sinagog, apapun bentuknya, itu bukan hubungannya dengan Tuhan, itu hubungannya dengan manusia. Jadi itu dibolehkan. Dan itu malah nanti pernah membuat satu MOU dengan umat Kristen sedunia, ya, yang masih ada plaknya di Gurun Sinai, Kak Novi, di Mesir Utara, perbatasan antara Mesir dengan Israel, ya, di Saint Catherine. Itu ada di situ MOU Nabi Muhammad dengan umat Kristen sedunia, yang salah satu diantaranya yang saya ingat sekali adalah ketika kamu ini orang Muslim ya, diminta oleh gereja untuk membangun sebuah bangunan peribadatan, maka kamu wajib membantunya. Nah, ini disebut muamalah, ya, karena ini hubungan antara manusia, itu dibolehkan, ya. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan, dia disuruh nyembah-nyembah, puji-pujian, itu namanya hubungannya dengan Tuhan, itu yang tidak dibenarkan, karena akan ada konflik masalah yang sangat basic, ya, dan dogmatis. Ya, menarik sekali ya. Jadi muamalah dibedakan dengan ibadah. Ya Pak Ustadz lagi malam kita terhubung dengan salah satu penggemar dari Pak Ustadz nih. Selamat malam Bu Haji. Assalamualaikum. Aduh, Bu Haji, Amin. Sehat Pak. Alhamdulillah Bu Haji calon ya. Insyaallah ya Bu Haji. Sehat ya. Iya, ini udah bau-bau Imlek ya Pak. Iya, udah kelihatannya merah semua kan Novi. Makanya saya bilang Pak Ustadz, Merah semua. pastinya suasana kebatinan yang ada di Hong Kong luar biasa dan mempengaruhi nggak itu.
Semangat banget ini lagi nih. Bagaimana? Pernah aneh-aneh atau bagaimana itu? Mungkin bosnya itu bukan orang terserah cerita orang Jepang, ya, aserku orang Jepang, mamku orang Hong Kong. Ini masalah Imlek oke lah, itu mam juga aser juga ikut memperingati kayak gitu, saling menghargai kayak gitu. Tapi ya apa ya, baik sih Kak, toleransinya saling menghargai kayak gitu. Mungkin aser nggak banyak ngerti, tapi udah kan sudah bertahun-tahun di sini, tradisinya kayak apa ngalir aja. Alhamdulillah saling menghargai kayak gitu. Kalau saya punya hari raya, ya beliau menghargai saya, termasuk puasa, itu juga dihormati, bahkan difasilitasi untuk berbuka ini, untuk sahur ini, terus diberi kesempatan malam-malam dan diperbolehkan masak, makan. Alhamdulillah sih baik Kak. Mudah-mudahan teman yang di luar sana juga mendapatkan seperti yang saya dapatkan di majikan sini. Amin. Mungkin saya mau tanya gini Mbak, beberapa waktu yang lalu itu saya pernah di suatu grup bilang, karena saya menghormati mam saya yang sedang merayakan Imlek kan, saya juga ngucapin apa sih yang bilang kayak kongsi facai kayak gitu kan. Tapi kan nggak masalah kan, sebenarnya kan kita nggak saling menghormati aja sih sebenarnya, meyakini apa yang dia yakini kayak gitu kan. Itu yang namanya muamalah kan Novi. Oke. Mengucapkan Kung He Fat Choi itu namanya interaksi antara manusia, atau disebut bahasa kita muamalah. Itu dibolehkan. Good morning, pesan ataupun Happy New Year, ya, ataupun Merry Christmas. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Itu masalah muamalah itu. Pak masalah Haji, yang hubungannya, Pak Haji, ya, hubungannya dengan manusia. Yes, sir. itu harus Pak, karena kalau nggak kung hi facoy, ya nggak dikasih Dapat duit. angpau Pak. Dapat lesi. Ini Itu. agi musim panen ini, ya nggak, dalam berapa hari lagi. Amin. Nggak ada masalah yang mengucapkan, dan bahkan sekarang ini ya, dimanapun lah, termasuk di Malaysia ataupun di Hong Kong ya, umat Muslim Cina itu juga merayakan. Tapi mereka merayakannya ya makan-makan gitu ya, bertemu keluarga, merayakan juga ya. Jadi sudah menjadi bukan masalah keagamaan saja, sudah tradisi seluruh background keagamaan sebenarnya. Iya, mereka Muslim juga bikin yang Chinese Muslim juga merayakan. Iya, mereka buat apa nih? Dodolnya juga dodol yang halal mereka bikin. Iya, jadi bisa disesuaikan. Ya, maka saya bilang ini bukan untuk sekedar untuk orang yang beragama Buddha ataupun Konghucu, tapi seluruh agama orang Cina ya, Chinese. Itu merayakan. Chinese. Saya terakhir makan dodol 4 tahun lalu, Pak Ustadz. Masalahnya lengket di gigi palsu yang satu. Bisa lepas itu. Satu lepas. Tapi pengen banget saya dodol yang bulat itu. Iya. Wah, itu saya bilang ini mantap bener, digoreng atau dimakan biasa aja. Jadi enak banget itu. Iya. Ternyata dodol pun ada yang menggunakan minyak babi mungkin ya, atau apa gitu ya. Iya, saya kira begitu yang saya dapat informasi. Makanya ada pengusaha Cina yang Muslim yang bikin dodol halal. Ada dijual. Oke. Biasa saya nanti dikirimi ini kalau nggak itu atau kasen itu udah biasa berjat tahun Pak Ustadz. Berjat tahun. Kasen ya, yang ngirimin. Iya.
mungkin saya sedikit sharing aja. Ada beberapa teman itu pernah ketika saya menggalang dana itu beliau tanya gitu, Mbak, ini saya uang lesi gitu, saya donasikan boleh nggak? Terus saya jawab, insya Allah boleh. Toh ini kan orangnya memberikan ke jenengan juga sukarela dengan happy, insya Allah ini uang halal, saya bilang gitu. Betul nggak, Pak? Betul, sangat betul sekali. Jadi pemberian itu ya, selagi ia bermanfaat, itu diterima saja, apapun bentuknya. Ya, sumbernya ya asal jangan dari korupsi aja sumbernya. Alhamdulillah. Itu tuh mbaknya yang takut, bukan kita yang terima yang takut, Pak. Gitu, mbaknya yang mau donasi itu takut gitu. Terus beliau nanya, Mbak, ini uang lesi gitu, uang yang dikasih gitu dari saya simpan, boleh nggak saya donasikan? Sangat boleh, nggak apa-apa gitu. Terus insya Allah ini kan orangnya kan yang ngasih kan orangnya orang happy kan, ini bukan uang yang susah, bukan uang yang bermasalah, ini uang yang happy. Beliau ikhlas memberikan ke jenengan. Jadi kalau jenengan donasikan, insya Allah tambah berkah. Sama sedang gitu. Terus mbaknya, oh boleh ya Mbak, boleh, nggak apa-apa, jangan usah takut. Karena saya ditarik loh Mbak. Ketika saya galang dana kayak gitu, saya ditarik gitu. Mbak sini gitu. Terus saya kepingin donasi ini tapi uang lesi, boleh nggak gitu? Sangat boleh, insya Allah boleh kan gitu. Nggak apa-apa kan, itu uang didapat dari majikan kan juga, mereka suka rela happy kasih jenengan. Jadi insya Allah ini uang halal, saya bilang gitu. Kemudian bisa mengajarkan teman-teman pendengar yang lain kayak gitu ya, nggak usah takut, walaupun mau berdonasi ke masjid atau ke mana tempat musola atau tempat pembangunan TPA kayak gitu, jadi boleh aja menggunakan uang seperti itu kan Mbak? Iya boleh, bagus sekali itu. Ya, akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena ini sebentar lagi kan Imlek, nah nanti kalau siapa tahu saya ketinggalan itu ada lagi. pernah loh Pak, ada satu kali tahun yang lalu itu, waktu itu saya galang di Sawanho kalau nggak salah ya, iya di Sawanho itu, temen itu diambil tuh langsung masih dibungkusnya lesinya masih di angpaunya merah itu, dan langsung dimasukin kayak gitu. Begitu waktu kita penghitungan tuh saya lihat 100 loh, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bentuknya kayak Haji Muhaimin sedekah ya, yang dimaksud dari lesi itu. Maksudnya dari teman Mbak kita ini kepada Bu Haji ini. Iya. Ya, termasuk sedekah. Bisa termasuk sedekah. Penggalangan dana itu ya, konteksnya hubungannya dengan sedekah, karena uang yang dia terima itu kan diberikan bosnya kan sebagai ampau ya, terus disedekahkan gitu loh ya. Iya, jadi nilai sedekah. Baik, kalau begini jadi pencerahan buat pendengar radio nongkrong bareng ya itu. Jadi biar sebentar lagi kan semua kan mendapatkan. Jadi ini siapa tahu mereka mbak-mbak yang di luar sana mau menyisihkan sebagian untuk teman-teman yang keliling, baik itu untuk pembangunan musola, pembangunan TPA maupun masjid maupun bencana. Insya Allah kan itu berkah, itu nggak apa-apa. Insya Allah itu tetap tetap bermanfaat. Insya Allah. Iya. Ada lagi. Oke Mbak Ipung. Oke Kak, lanjut saya tak lanjut ini. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam Bapak Haji Muhaimin. Bagaimana kabarnya? Malam. Ini suaranya siapa? Ini artis Korea. Ini Mia Taibo. Artis Korea. Ini artis Korea. Suaranya ini kenal suaranya. Tapi makanya Pak Muhaimin. Itu saya Mia Taibo dulu itu yang sering di masjid itu. Ya,
bagus. Suaranya nggak berubah nih. Suaranya nggak berubah, Pak. Iya. Ketawa itu kita seperti artis Korea Utara. Benar. Gini Pak Muhaimin, saya ingin sesuatu yang tanyakan karena saya adalah salah satu menonton di YouTube YouTube itu mengenai tentang apa yang terjadi masa kini gitu ya, itu tentang Islam ya, yang ada di Indonesia itu kan ya, bukan yang lihat bukan Indonesia saja tapi seluruh dunia melihat, apalagi kita yang di Hong Kong yang mungkin kita sekarang jarang untuk datang ke masjid gitu ya, karena situasi seperti ini kita bukannya takut tapi ya gimana ya, karena ya seperti ini kadang majikan melarang kita untuk berkumpul-kumpul gitu. Jadi saya melihat itu di YouTube gitu Pak, pengajian ataupun mengenai tentang Islam. Nah sekarang kita lihat mengenai apa yang terjadi di Indonesia, kita kan di sini kan mendengar juga mereka itu menyalahkan atau seorang Habib atau apa, kita kurang paham mereka itu siapa. Tetapi kita tuh Islam itu budaya di Arab itu seperti apa sih gitu loh. Saya ingin tahu penjelasan itu, jangan kita sampai terinfeksi mereka menyalahkan gitu. Jadi kita tercuci otak kita gitu, ikut-ikutan mereka gitu. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Saya tetap ya, saya dengerin di YouTube aja. Assalamualaikum, terima kasih Pak Muhaimin. Assalamualaikum, terima kasih. Ini bagus ini pertanyaan ya. Saya jangan ringkas Kak Novi ya, dan teman-teman semua mendengar. Ada satu hadis Nabi yang saya kira menjadi standar ya, standar tentang sebenarnya apa yang harus kita pegang dalam hidup ini, dalam ajaran agama ya. Maka Nabi menyatakan, taraktu fikum amroin, kata beliau, aku telah meninggalkan dua perkara ya, meninggalkan maksudnya meninggal, kemudian ditinggalkan sesuatu, dua perkara ini ya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran yang dia tinggalkan ya. Yang keduanya adalah wa sunnati rasulih, dan sunnah Nabi. Dan siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia akan sesat untuk selama-lamanya. Nah, jadi dengan berpegang teguh kepada prophet saying ataupun sabda Nabi ini, kalau kita tidak ingin tersesat ya, ataupun harus mengikuti yang mana, maka rujukannya adalah harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu kan Novi ya. Permasalahan kita ini adalah karena kita ini kurang mendalami masalah Al-Quran, kurang mendalami masalah hadis ya, kan senangnya kita cuma denger-denger gitu, itu jadi masalah kadang-kadang ya. Nah, jadi senangnya denger-denger aja. Kalau mempelajari mendalami itu agak males gitu ya. Saya kira ini pendapat ini bener nggak sesuai Quran, bener nggak sesuai hadis. Kan kadang-kadang kita kebanyakannya nggak mau sampai ke situ. Ya, level kelas kita itu jadi masalah. Nah, kalau ini yang menjadi isu ataupun masalah, saya sarankan saja ya, ikuti ceramah-ceramah pada orang-orang yang mengikuti organisasi-organisasi yang sudah dikenal ataupun recognized ya oleh masyarakat maupun pemerintah. Itu insya Allah akan aman ya. Ada website NU, website Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ataupun Dewan Dakwah misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa telusuri orang ini afiliasinya, base-nya kemana ini, kan begitu ya. Nah, kalau dia ada base-nya ke Muhammadiyah, nah ini no problem ya. Base-nya ke NU misalnya ya, ini berarti bisa diterima. Tapi kalau misalnya nggak punya base yang lain, nggak punya referen rujukan yang kelas, yang berkelas maksudnya ya. Nah, ini yang kita harus waspadai ya.
Nah, jadi ya ketenangan ya Pak Ustadz Haji Muhammad di awal. Kita itu mendengarkan itu punya ceramah tausiah ataupun apa bentuknya dari Ustadz A, Ustadz B, itu kan mencari ketenangan ya. Benarnya iya betul. Iya. Berkaitan ya itu dengan bahwa mereka berpegang pada sunnah dan Al-Quran. Betul. Iya. Dan kembalinya ke situ. Kalau justru kita menonton atau menyaksikan satu ceramah yang membuat kita tidak tenang, yang bentuk Mia di funneling, mungkin saya bisa sentuh sedikit. Pilih apa kata Ustadz tadi, kalau kita mau nonton YouTube ataupun sosial media yang lain yang isinya ceramah tentang Islam atau Islami yang sifatnya Islami, pilih yang dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, afiliasi atau pijakannya, karena mereka jelas organisasi yang mendunia, kemudian di Indonesia juga mengikutnya puluhan juta. Bukan cuma itu, yang penting pegangan mereka adalah pada hadis dan Al-Quran ya. Iya. Kemudian dilihat daripada isi ya. Artinya orang ceramah itu kan memberikan, tujuannya adalah memberikan ketenangan, semangat, kenyamanan ya. Tapi kalau yang kita misalnya dengar itu ada isinya adalah berupa kebencian ya, kemudian perpecahan misalnya, apalagi pemberontakan. Ini yang kita harus waspadai. Iya, itu tadi. Iya Pak Ustadz ya, jadi dengan munculnya media sosial, saya kenalan itu dia mualaf Pak Ustadz. Setelah 2-3 tahun ini dia ikut Islam, masuk Islam, kemudian tadinya Katolik, itu sangat bagus ya ibadahnya. Persoalannya dia sangat menekuni apa yang ada di YouTube atau sosial media, ya. Jadi pedang bermata dua ini media sosial ya. Kadang-kadang dia terpecah-pecah juga, apalagi seorang mualaf yang belum begitu dalam pijakannya kepada ajaran yang disampaikan Pak Ustadz barusan tadi. Jadi kalau saya perhatiin dia akhirnya terseret ke sana, terseret ke sini. Tapi sejauh di media sosial, di grup WhatsApp, di grup Facebook atau apa, dia kayak link gitu Pak Ustadz ya. Jadi perlu satu media sosial yang positif sifatnya, kemudian memberikan hal yang menyejukkan hati justru, bukan yang membuat betul, harusnya seperti itu, harusnya. Pedang bermata dua, yang satu memang bagus, memberikan kita manfaat luar biasa. Bagaimana belajar masak, bikin dodol, bisa belajar di YouTube. Bagaimana bikin salad asam, itu bisa kita pelajari. Masuk juga mendengarkan ibadah-ibadah yang menyejukkan hati, jangan yang terseret ke sana kemari, ya kan? Saya pikir itu tadi jawaban agak melebar dari pertanyaan yang disampaikan Mia di funneling. Semoga bisa terjawab ya apa yang ada di benaknya. Saya tadi udah langsung kebayang, Pak Hasan juga udah tahu ini arahnya kemana gitu ya. Ya kurang lebih itu dengan radio nongkrong bareng ya, yang disampaikan. Jadi pijakan pada dua ya Pak Ustadz ya. Betul. Tadi Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Iya. Oke, pendengar radio nongkrong bareng, waktu terus berlalu. Selamat malam semua yang baru gabung, yang mau gabung dengan kita untuk bisa berinteraksi dengan para narasumber. Kalau minggu keempat itu ada Pak Ustadz Haji Muhammad, dan juga kita ada dari KJRI, ada juga dari Pastor. Silahkan menghubungi Kasen milenial. Saya pakai Kasen milenial karena kita ini bisa bertemu ya, alhamdulillah, melalui teknologi tadi Ustadz Haji Muhammad ya. Luar biasa.
ini paling cocok kan Novi. Sebabnya kenapa? Ini lagi pandemik sekarang ya, di mana-mana Omikron, ya nggak? Kalau lagi Mamakron, ya nggak? Nah, ini kapan bisa selesainya ya nggak? Paling nongkrong lah, kita nongkrong bareng ya nggak? Hilangin puyeng gitu. Betul Pak. Ya, Stres ini stres. Iya, sebenarnya penyakit bencana alam secara pandangan perspektif Islam gimana Pak Ustadz ini? Apakah buatan manusia, ada hoax? Oh ini yang satu teriak itu nggak bener, saya nggak percaya katanya. Jadi sakit dia. Ya, jadi pijakannya memang semuanya sumbernya dari Allah, Kak Novi ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap kali Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Nah, jadi artinya bentuk penyakit ini sebenarnya adalah tujuannya untuk examination, untuk ujian sebenarnya. Kita ini diuji semua ini, diuji seluruh dunia ini dengan penyakit ini ya, sehingga banyak yang bangkrut, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Ini merupakan ujian, tinggal kita bisa menerima atau tidak. Kemudian yang kedua, upayakan ikhtiar, ya, ikhtiar dengan mencari obat. Nah, jadi tidak terlepas dari ujian semua manusia penyakit ini. Ya, ketika kita sabar menghadapi penyakit dengan ikhtiar 100%, dikatakan dalam sebuah hadis, penyakit itu kalau kita sabar, ya, dan kita ikhtiar akan dapat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gitu Kak Novi. Ada yang mengatakan bahwa penyakit itu kita diberikan penyakit sakit supaya diangkat dosa-dosanya. Ada yang mengatakan. Lalu baru-baru ini di grup WhatsApp bekas teman-teman radio saya itu ada sedikit friksi, ya, perbedaan pendapat yang tajam tentang pandemi Omikron ini atau COVID lah yang udah bertahun-tahun ini. Ya saya anggap bertahun-tahun panjang ya Pak Ustadz Haji Muhaimin ya, Kasem ya. Iya sampai Pak Haji mau ngudik aja nggak bisa katanya. Saya garis bawahnya tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa ikhtiar mencari obat penyakit itu juga wajib. Kita wajib. Sementara yang satu mengatakan ini udah permainan. Ya, permainan yang dia maksud mungkin ada orang yang menciptakan penyakit terus dia bisnis jualan obat. Ini saya bilang ini terserah pandangan kamu kemana. Ya, kita nggak bisa memaksakan kita punya persepsi. Ini tuh salah, gue yang paling benar. Enggak. Kalau kita mengatakan itu kita justru nggak tenang hidupnya. Kalau kamu salah, saya yang paling benar karena saya itu adalah aliran X, aliran Y, aliran milenial misalnya ya. Ya. Jadi dari sudut pandang yang mana? Kalau memang yang benar adalah seperti yang Pak Ustadz Haji Muhaimin saya ya, mengatakan itu yang benar adalah ikhtiar kita untuk berobat, untuk vaksin ya Pak Ustadz ya. Iya. Ada pihak yang anti vaksin Pak. Ada pihak-pihak yang vaksin dulu. Pakai vaksin. Saking takutnya. Bukan joki Pak. Ada ininya, joki. Joki vaksin. Ya, jadi saya pikir sedikit mendalami masalah pandemi ini ya Pak Ustadz. Mungkin pandangan secara Islam seperti itu ya Pak Ustadz. Ada tambahan mungkin tentang pandemi ini. Jadi kita harus ikhtiar, kemudian kita menganggap ini sebenarnya diturunkan Tuhan ya untuk kita bagaimana sikap kita Pak Ustadz yang benar. Ya, yang pertama ya kita sabar, kedua tadi ikhtiar yang saya katakan. Walaupun ya penyakit itu bisa saja disebabkan oleh ulah manusia, itu juga satu ujian untuk kita yang menjadi korban. Ya, dan itu juga harus sabar ketika kita menerima. Sabar dan ikhtiar juga.
ya, karena semuanya tidak terlepas dari ketentuan yang di atas, ya, baik melalui tangan manusia sendiri ataupun datang dari Allah langsung, ya, karena dosa-dosa manusia, ya, seperti penyakit HIV dan lain sebagainya, ya, itu kan akibat dari kelalaian manusia. Ya bisa dikatakan ini karena manusia berketerlaluan, ya. Yang beragama menganggap dirinya paling benar, terus mereka mengatakan yang lain itu nggak benar. Kalau itu dia yang beragama, terus kemudian yang kurang beragama itu juga keterlaluan sudah ini terutama dengan hadirnya sosial media dari dia pedang bermata dua tadi. Jadi kalau dalam Bapak Cina mengatakan Tongin sesef wakau semencum. Waduh, pasnya banget ini. Saking pasnya Kak Sam nggak ngerti. Oke Pak Haji, saya mau nanya ya. Iya Kak Sam. Ada yang bilang, oh saya nggak mau divaksin Kak Sam, ya nggak, karena vaksin kan nggak alami gitu, ya nggak. Tuhan mengatakan katanya kalau tidak alami, ya nggak, jangan jangan masukin ke tubuh kita katanya. Nah, itu bagaimana itu Pak pandangannya? Ikhtiar itu wajib. Ada satu riwayat ya dalam hadis. Nabi bertemu dengan malaikat. Dan malaikat ini akan memberikan 3.000 penyakit menular kepada 3.000 orang. 3.000. Kemudian setelah beberapa lama, tiba-tiba yang kena penyakit 30.000. Jadi pada asalnya cuma 3.000 yang akan dia berikan penyakit itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian sampai 30.000. Akhirnya ditanya malaikat tuh, "Oh malaikat, katanya kamu 3.000. Tapi kok sekarang sampai 30.000?" Malaikat menjawab, "Iya, pada asalnya aku akan memberikan 3.000. Tetapi yang lainnya ini, orang lainnya ini yang nggak kena, ya, dan orang yang termasuk kena juga, mereka tidak mau berikhtiar untuk kehati-hatian, ya. Kayak kalau sekarang mungkin divaksin lah gitu, ya. Akhirnya menyebar kemana-mana jadi 30.000. Nah, jadi ikhtiar itu penting. Kata Nabi, ya betul, ini harus ikhtiar jadinya. Ikhtiar itu ya vaksin itulah. Saya memandangnya agama Islam itu adalah akal, Pak Ustaz Haji Muhammad, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi semakin kita beragama, semakin kita harusnya bisa menggunakan akal sehat, ya. Bukan mungkin semakin picik. Jadi kalau ada ajakan vaksin 3.000 menjadi 30.000, orang nggak divaksin. Ya. Benar. Apa yang dikatakan Kasem, ya kan? Ngapain vaksin masukin sesuatu ke tubuh kita? Tapi itu kan bagian dari ikhtiar, ya, Pak Haji Muhaimin, ya. Korelasinya kan ke sana, ya. Termasuk Kanopi, ya, Kanopi sedikit, termasuk ini yang sedang viral di dunia, ya, tentang transplantasi jantung dari babi, ya, di Brazil yang berhasil itu. Baru-baru ini kan, ya. Transplantasi, ya, jantung ya Pak, ya. Betul. Nah itu dalam konsep Islam itu nggak ada masalahnya itu. Karena itu untuk kehidupan, ya. Karena saking urgensinya, daruratnya, itu tidak jadi masalah. Kalau orang menanyakan, itu kan najis, kita bisa jawab lagi. Dalam Islam, najis itu baru dikatakan najis kalau dia keluar dari anggota tubuh badan kita. Tapi kalau berada di dalam tubuh badan kita, semuanya juga najis semua. Kalau kita bedah perut kita, ya, akan keluar, minta maaf, tai, kencing, yang kotor-kotor, kan najis semua itu. Sama dengan babi juga demikian. Nah, jadi itu alasan yang dibolehkan dalam agama, dan ini disepakati oleh
para mufti di Malaysia, Pak. Termasuk di MUI-nya di Mesir, Pak Haji Muhaimin, saya pernah sampaikan di Bikini bahwa transplantasi ginjal babi ke manusia itu disahkan oleh MUI di Mesir. Kenapa? Karena menyelamatkan, tujuannya menyelamatkan ya nyawa. Jadi isi tubuh kita ini najis, jangan ada orang yang sombong, oh saya najis kalau ini minum ini atau apa sih namanya, sesuatu yang menurut dia bukan ukurannya, padahal sebenarnya najis itu di tubuhnya najis semua ya dalam. Iya, betul sekali. Pak Ustadz Haji Muhaimin, 6 menit lagi kita menuju penghujung acara ya. Kita masih terus ingin berbincang ya, karena selalu menarik dan menambah pengetahuan, edukasi, pencerahan, ketenangan batin luar biasa kalau bicara dengan Pak Ustadz Haji Muhaimin ya, pendengar radio nongkrong bareng. Kita tadi mengatakan sesuatu yang sensitif sebenarnya, tapi berpijaklah pada organisasi. Kemudian tadi mengenai tahun baru ya, kita juga sudah singgung apa yang dikatakan oleh Ibu Lurah, Bu Haji Ipung, calon Bu Haji, bahwa tahun baru Imlek apa artinya memberikan lesik itu untuk sebagai derma atau apa sih, sedekah ya, dan merayakan sebagai suatu ibadah. Ya Pak Ustadz tadi menyampaikan, silakan rayakan, angkat patung, bantu ya, karena teman-teman kita bekerja di Hong Kong. Sisa waktu mungkin Pak Ustadz tausiah atau ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan termasuk COVID ini Pak, bahwa ini kiriman dari Tuhan untuk kita sebagai manusia berikhtiar. Baik, Kak Novi, sedikit saja saya ingin menyampaikan tentang korelasi antara agama Islam dengan kecinaan lah, karena ini mau tahun baru Cina ya. Iya. Jadi ternyata setelah 1443 tahun yang lalu ya, Nabi pernah menyatakan kepada para sahabatnya, kepada para teman-temannya ya, beliau menyatakan, bahkan memerintahkan ya, dengan sebuah kenyataan yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, yang artinya carilah ilmu walaupun jauh di negeri Cina. Nah itu yang ngomong itu di Arab Saudi itu. Ya, dia suruh mencari ilmunya di Tiongkok gitu. Ini kan luar biasa ya. Padahal ketika itu belum ada koran, belum ada internet ya, tapi Nabi tahu tentang situasi dan kondisi di negeri Cina yang sudah maju dari berbagai aspek ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Karena memang Nabi yang ngajari adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi ini tidak heran, ya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini sebenarnya adalah tentang masalah ilmu itu sendiri. Kira-kira para sahabat Nabi itu disuruh nyari ilmu apa sebenarnya sampai disuruh pergi ke Cina yang begitu jauh, ya? Kenapa tidak menyuruhnya ke Mesir atau Jakarta ataupun ke Panajam Utara ya, Kota Baru ya, ataupun ke Surabaya dan lain sebagainya, tapi beliau mengarahkannya ke Cina. Ternyata 500 tahun sebelum Nabi lahir ya, perdagangan Cina sudah sampai ke Afrika Utara, jualan teh misalnya ya, penjualan keramik dan lain sebagainya ya, tekstil dan lain sebagainya. Maka yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengunjungi Cina ya adalah tujuannya mempelajari 4 poin ketika itu, kan Novi dan teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah disuruh mempelajari tentang teknologi membuat kertas 1400 tahun yang lalu ya. Nabi nyuruh para sahabatnya untuk mempelajari bagaimana untuk membuat kertas yang ada sekarang ini. Karena pada waktu itu untuk menulis ya, record ya, catatan itu di batu-batu, pelepah pohon-pohonan ya, dan sulit untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya.
ya. Maka betapa pentingnya kertas pada waktu itu sehingga para sahabat disuruh untuk belajar sampai ke Tiongkok ini, ya. Nah, jadi hubungan Islam dengan Cina itu sudah lama sekali, Kak Sam. Hampir 1.500 tahun yang lalu, ya. Makanya sampai sekarang hubungan diplomatik, perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya antara Saudi dengan Timur Tengah dengan Cina itu luar biasa. Mana-mana di kota Arab Saudi itu produk yang paling banyak, saya kira hampir 90%, semuanya adalah made in China. Ini luar biasa, ya. Sampai bajunya, sajadahnya, pecinya, sorbannya, alat-alat sembahyangnya, semua dibuat di Cina. Kalau Tanah Abang 100%, Pak? 100%, ya. Bisa jadi, saya percaya. Yang kedua, Kak Sam, Kak Novi, itu disuruh mempelajari ilmu tekstil, bagaimana membuat baju, ya. Karena dalam Islam ya kain, ya. Karena dalam Islam yang namanya aurat itu harus ditutupi, ya, wajib ditutup. Maka perlu orang-orang Muslim itu mempelajari ini supaya mereka mendapat kemudahan lah untuk mencari kain dan lain sebagainya. Yang ketiganya, Nabi menyuruh untuk mempelajari teknologi semacam pottery, pot keramik ataupun apa ya, peralatan dapur lah kalau zaman sekarang, ya, peralatan dapur, tempat menyimpan air di zaman itu ya, waktu itu ya, seperti gentong, iya betul, iya. Ada satu kajian di Malaysia ya, orang Cina, Wai Seng namanya ya, beliau jadi mualaf sekarang. Beliau mengatakan pada waktu itu di zaman Nabi ya, gentong yang mereka miliki kalau mereka isi air, kalau airnya itu tambah lama, itu malah airnya tambah buruk, tambah jelek. Tapi kalau yang dibuat dari Cina, gentongnya ini kita nyimpen air, tambah lama malah tambah seger. Nah ini satu kajian oleh Wai Seng ya, seorang mualaf dari Cina Malaysia ya. Jadi sampai begitu Nabi Muhammad ya memerintahkan umat Islam supaya pergi ke Cina, bukan ke Amerika, bukan ke Eropa ya, ataupun ke Indonesia, tapi ke Cina. Iya. Jadi luar biasa sekali. Itu kan Novi, kalau itu keramik ya, istilahnya gentong dulu kan kita istilahnya waktu masih kecil tuh ada gentong, candi, yang buat kita simpan air tuh. Iya nggak, yang kayak teko, bukannya teko, tapi iya. Gimana Pak ya, yang hitam gitu agak tinggi, itu kalau lama-lama gitu jadi dingin dong nggak ternyata. Betul ya. Pak Kasem ya. Luar biasa kalau ini Pak Haji Muhaimin, tapi waktu ini mempertemukan kita, waktu dialog yang memisahkan kita. Saya banyak belajar malam ini, apalagi teman-teman kita yang terus mendengarkan Radio Nongkrong Bareng ya, di lewat media YouTube malam ini. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu ya, di tengah. Sama-sama, alhamdulillah, senang sekali saya Kak Novi. Iya, senang Pak Haji, saya juga senang Pak Haji ya nggak, terutama ya nggak, kita bisa ngobrol dengan Pak Haji ya nggak, ketawa ketiwi ya, macam-macam dah, banyak pelajaran yang kita bisa pelajari di Pak Haji nih ya. Insya Allah kita bisa ketemu terus nih Pak Ustadz Haji Muhaimin. Insya Allah, ya itu kita bisa ngumpul di Stanley Beach. Dulu. Ya, ingat masih Ustadz ya. Masih ingat kan Novi jalan di batu-batuan ya. Rindu hati Pak Ustadz, terus terang. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di bulan depan ya Pak Ustadz Haji Muhaimin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik, walaupun berkata melihat selamat Bapak kita sambil terasa Oke, selamat malam sekali lagi untuk para pendengar Nongkrong Bareng ya. Kita akan jumpa lagi ya di minggu depan
Ya, minggu depan udah Chinese New Year ya, jadinya mungkin minggu ini juga harus berberes-beres. Ya, ngebantuin majikan, ya, ngepel, ya, sebelum Chinese New Year tuh harus dipel. Ya, kalau udah Chinese New Year dalam berapa harinya tuh jangan nggak boleh ngepel, ya, nggak boleh ngepel, nggak boleh nyapu. Ya, jadi sampai jumpa, ya, banyak cinta dari kami berdua, Kak Novi dan Kak Sam. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.